tanyakan, bagaimana saya bisa menjadi teman untuk anak saya yang paling besar. Saya kalau di rumah memang HP ya, yang saya kasih ya Bu ya, agar dia nggak kemana-mana. Terus kalau nengok kawannya main lato-lato, kepengen lato-lato, itu buat karena udah katanya lato-lato nanti kena inilah kena itu ya Bu ya. Jadi gimana solusinya selain saya tidak HP? Kalau saya menemani si kecil ini bermain, kerjaan rumah nggak beres-beres ya Bu ya. Kerjaan rumah nggak beres-beres. Kalau nggak ditemanin, salah. Jadinya serba salah ya Bu ya. Jadi saya ketika ayahnya pulang, dia main HP ayahnya sampai menjelang saya jam 10 gitu. Jadi solusinya saya memberikan anak saya seperti apa gitu ya Bu ya, biar dia bisa mainnya di luar tapi dia tahu pulang ke rumah gitu, seperti itu. Jadi satu lagi ya Bu ya, anak saya yang paling besar itu sudah bekerja. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya bisa menjadi teman untuk anak saya yang paling besar di saat dia mau menjadikan saya seperti teman gitu Bu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Anak bungsu suka main lato-lato dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak bermain HP ya, sama sih sebenarnya sama bundanya tadi, cuman bedanya bundanya itu kalau saya temani anak saya bermain, nanti saya pekerjaannya terbengkalai. Kemudian yang satunya lagi, bagaimana menjadi sahabat untuk anak kita. Baik Bun, lagi-lagi memang pengalaman akhirnya Bun yang saya berikan kepada Bunda, karena pun saya punya anak itu ada 4, 1 perempuan dan 3 laki-laki. Kebayang ya, kalau Bu Erni perempuan semua ya Bun ya, kayaknya tanpa masalah nih. Tapi kalau laki-lakinya lebih banyak dari perempuannya ini, Masya Allah, terbayang ya kondisi rumah kita seperti apa. Alhamdulillah. Jadi Bun, memang lagi-lagi tadi saya katakan, menjadi orang tua itu butuh kesungguhan, butuh azam yang luar biasa. Bagaimana anak-anak kita ini bisa terjaga dengan baik. Ibarat katanya, kalau zaman sekarang itu si malakama, kita kasih HP, anak kita yang kena masalah. Gak kita kasih HP, anak kita main kemana-mana. Kerjaan kita juga diganggu terus sama anak kita. Jadi serba bingung, mau gimana ini caranya ya. Nah, jadi Bu, ketika kita berhadapan dengan 2 masalah seperti ini, tentunya kita ambil yang paling sedikit mudaratnya ya. Mudarat atau manfaat ya? Yang paling banyak manfaatnya. Contohnya begini, anak kita bersamai, kerjaan kita biarin aja terbengkalai. Yang penting apa? Ketika kamu pulang sekolah dari jam berapa pulangnya Bu? Jam 2 sampai jam 3 itu temanin tidur siang Bu. Ibu bekerja, temanin tidur siang. Jadi pulang sekolah usahakan anaknya tuh sudah dilap badannya, diberi makan, diajak cerita. Setelah itu kondisikan anak tuh tidur sampai dengan waktu mau masuk waktu asar jam 3:30 misalnya. Setelah itu mandikan, sholat asar, antar pergi ngaji Bu. Ngaji kan ini sudah ini ya Bun ya, waktu bermain HP-nya sudah terpotong-potong nih. Kemudian setelah itu asar antar pergi ngaji. Nah pulangnya ketemu lagi dengan kita ya. Ketika dia pergi ngaji, kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika dia pergi sekolah, kita bisa
pekerjaan rumah, dan sore harinya, malam harinya kita temani dia belajar. Jadi sebenarnya banyak waktu-waktu luang ketika dia tidak bersama kita mengerjakan pekerjaan rumah, dan ternyata banyak waktu-waktu yang kita bisa optimalkan tanpa anak bermain HP. Nah, kembali lagi tadi saya katakan, mendidik anak itu harus serius, azam yang kuat, dan sungguh-sungguh. Jadi itu kuncinya. Apapun alasannya, misalnya azamku, anakku tidak akan kupegangin HP sampai dia SMA misalnya, atau sampai dia nanti kuliah baru saya pegangin HP. Apapun alasannya, kalau kita sudah terbiasa dengan aturan kita, maka anak akan ikut. Tapi kalau kita terbiasa berkompromi dengan anak kita, aku nggak mau mandi, aku mau main HP, aku nggak mau sekolah kalau nggak main HP. Nah, ayo Nana, ini gitu kan. Nah, tapi kalau dari awal ibu buat kesepakatan bersamanya, duduk bersama, ya, duduk berhadapan begini, sayang, Allah itu menitipkan kamu di rahim mama, tujuannya untuk ini. Seandainya mama tidak mendidikmu dengan baik, maka mama akan berada di neraka, dan mama tidak sanggup panasnya api neraka. Jadi ibu bicara sama anakku dari hati ke hati. Biasanya kalau sudah SD itu bisa memahami, Bu. Terkadang kita nggak pernah komunikasi sama anak kita, tapi kita kasih aturan-aturan. Tapi mengapa aturan ini dibuat? Itu yang nggak pernah kita bicarakan sama anak kita. Jadi penting, Bu, berkomunikasi dengan anak. Kemudian, nak, kalau sekarang mama membiarkanmu bermain HP sesukamu, bermain dengan teman-temanmu sesukamu tanpa aturan, maka mama sudah menghancurkan kehidupanmu. Karena kamu adalah calon orang sukses. Sampaikan, Bu, nanti kamu akan jadi orang kaya, akan jadi pejabat. Nah, ketika kamu nanti akan jadi orang sukses, maka hari ini mama harus kuat mendidikmu, mengajarkanmu yang baik. Biasanya, Bu, kalau kita sudah meletakkan itu pada tempatnya, mudah sebenarnya. Tinggal bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak. Karena aturan sudah kita buat di awal. Mengapa kita buat aturan itu sudah kita sampaikan. Termasuk juga anak yang SMA tadi, Bun. Makanya tadi saya katakan 3 kali 7 itu benar-benar kita ingat. Jadi masa SD itu adalah masa menasehati, masa mendisiplinkan, masa kita ngomel sekenyang-kenyangnya, masa menegakkan aturan sekencang-kencangnya. Itu SD. Terus aja ingetin, Bu, walaupun anak kita nggak suka. SMP jangan lagi ibu ngomel, karena kalau ibu ngomel masuk kanan keluar kiri. SMA jangan ngomel lagi, masuk kanan keluar kiri. Apalagi sudah kerja, Bun. Nah, jadi sekarang karena dia sudah terlanjur, ibaratnya pengasuhannya mungkin tidak menggunakan 7 kali 3 tadi, yang kita lakukan adalah minta maaf kepada anak-anak kita, bangun komunikasi kembali dengannya. Kemudian yang harus kita kuatkan itu adalah kita letakkan betul-betul, anakku, engkau adalah titipan Allah, maka Allah yang akan menjagamu dimanapun kamu berada. Mama percaya denganmu, kamu tidak akan mempermalukan mama, engkau akan menjaga dirimu dengan baik. Nah, itu adalah cara kita berkomunikasi dengan anak. Jadi jangan malu-malu, Bu, menyampaikan hal-hal yang ibaratnya kok kayak menggurui, kok kayak kita minta maaf itu kayak merendahkan diri. Itu tidak. Justru ketika orang tua mengatakan maafnya kepada anak-anak, anak-anak itu lebih menghargai kita. Oh, ternyata mamaku. Jadi dia juga merasa dirinya bahwasanya selama ini merasa dizolimi. Sekarang mamanya itu minta maaf. Karena kita juga manusia biasa ya, Bun, ya. Tempat salah dan lupa. Janji kadang-kadang nggak ditepati. Janji ini nggak ditepati. Buat aturan ini tapi mamanya yang langgar gitu. Nggak boleh main HP. Kita harus fokus belajar. Mamanya nggak tahan menonton sinetron Korea misalnya, hidupin TV atau udah main HP. Sementara sepakatan bersama tidak boleh bermain HP misalnya. Jadi intinya dalam hal ini aturan harus benar-benar kita tegakkan ketika kita ingin mendidik anak kita itu bisa sukses. Terima kasih, Ibu.